Halo pemirsa, Dea OnlyFans ditangkap polisi karena memperjualbelikan foto dan video khusus dewasa bagi pengikutnya di media sosial. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Lapor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, keluarga histeris saat menerima jenazah Amata Biti Kaka, 61 tahun di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Minibus yang ditumpangi korban masuk ke Sungai Matalo, Enrekang, Sulawesi Selatan pada 20 Maret lalu. Wanita ini histeris saat menerima jenazah Amata Biti Kaka, 61 tahun, di rumah duka di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Beberapa keluarga korban bahkan tak sadarkan diri setelah beberapa hari menunggu kepastian nasib korban. Sejumlah kerabat mencoba menenangkannya. Tim SAR dan warga menemukan korban 8 km dari lokasi terjuburnya minibus ke Sungai Matalo di Enrekang pada 20 Maret lalu. Terutama kepada keluarga yang berada di sekeliling tempat kejadian yang sangat memperhatikan kami, baik dari tempat tinggal kami bermalam, dan mereka terjun langsung juga ke lokasi sungai. Jasad korban ditemukan tim SAR mengambang dengan kondisi tengkurap di sela-sela bebatuan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa melaporkan. Pemirsa, 45 kios pakaian di Teluk Naga, Tangerang habis terbakar. Sejumlah pedagang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api dan kepulan asap tebal membakar sejumlah kios pakaian di Jalan Komplek Mutiara Garuda, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang pada Jumat pagi. Sejumlah pedagang panik berusaha menyelamatkan dagangannya. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah warga dan kios sembako lainnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 45 kios pakaian dan 1 unit motor ludes terbakar. Awal kejadiannya saya nggak tahu, Pak. Masalahnya tuh dari ujung sana ke ngerembetnya ke sini tuh. Merembet berarti sampai sini? Nyampe warung ini. Oke, satu blok berarti semua? Ya, cuma satu blok. Oke. Ini yang terbakar semua apa, Bang? Apa? Yang terbakar semua apa? Yang terbakar berdasarkan hitungan sementara kami segitu ini 45 unit. Bangunan rumah ada yang terbakar hanya bagian atap dapurnya saja. Kami sudah periksa tadi di sana di bagian belakang ini. Dugaan pemicu kebakarannya apa, Pak? Dugaan pemicu masih diinvestigasi, kami belum bisa mengetahui. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Diduga akibat puntung rokok, sebuah toko material bangunan di Purwakarta, Jawa Barat ludes terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan pemilik toko mengalami luka-luka. Kobaran api membakar seluruh bangunan toko material di Campakasari, Purwakarta, Jawa Barat. Kebakaran ini membuat warga panik. Menurut saksi, api berasal dari tempat penyimpanan cat dan thinner. Kebakaran diduga akibat puntung rokok. Pemilik toko mengalami luka di bagian tangan saat akan menyelamatkan uang dan surat berharga. Pembuatan kaca. Cair kaca buat jalannya kena kaca. Surat-surat sama uang. Oh, jadi lagi apa waktu itu? Ada surat-surat di kamar. Tapi api kan di atas. Tahu awalnya api langsung besar aja. Di bagian apa sih, Bu? Di bagian itu tuh tengah ada bangsa apa itu teh? Cat, bangsa tina.
Akibat kebakaran ini pemilik toko alami kerugian capai 800 juta rupiah. Kepolisian Polsek Campaka Purwakarta menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pelajar terlibat aksi tawuran di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Pelaku beraksi menggunakan batu dan kayu. Pemicu tawuran diduga akibat saling ejek. Video amatir merekam aksi tawuran 2 kelompok pelajar di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Kedua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan kayu. Warga yang melintas di lokasi berusaha membubarkan pelaku. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan belasan pelajar tersebut. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah batu, kayu, dan minuman keras. Tawuran ini diduga akibat saling ejek. Ya baik, jadi dari hasil yang kami lakukan terkait masalah 2 sekolah yang tawuran, ada 6 siswa yang berhasil kami amankan dan pada malam harinya sudah langsung kami pulangkan kepada orang tuanya masing-masing dengan memberi peringatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Para pelajar masih dalam pemeriksaan polisi mengantisipasi untuk tidak melakukan aksi tawuran lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Seorang pria di Jember, Jawa Timur kerap mengedarkan narkoba jenis sabu di kalangan mahasiswa. Upaya penangkapan pelaku di tengah keramaian lalu lintas berlangsung dramatis. Kepolisian anti narkoba menangkap Karyono, warga Jalan Kalimantan, Jember, Jawa Timur. Pelaku yang tertangkap di tengah keramaian arus lalu lintas disergap polisi saat akan mengedarkan sabu ke kawasan kampus. Mengetahui dirinya akan ditangkap, pelaku sempat membuang barang bukti namun diketahui polisi. Saat menggeledah rumah pelaku, ditemukan sabu lebih dari 17 gram dan sepucuk pistol mainan di dalam lemari. Di sana anggota melakukan pembuntutan, kemudian melakukan penangkapan terhadap Saudara Karyono. Pada saat dilakukan penangkapan, Saudara Karyono ditemukan 2 poket sabu-sabu ya, dengan berat bersih masing-masing poket itu 0,38 gram. Polisi menyelidiki jaringan narkoba pria tersebut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, Dea OnlyFans, seorang konten kreator ditangkap polisi di rumahnya di Malang, Jawa Timur karena karyanya. Dea memperjualbelikan video dan foto konten dewasa. Dalam rekaman video amatir ini, polisi mendatangi tempat tinggal Dea, konten kreator khusus dewasa di sebuah rumah kos di Malang. Dea selama ini dikenal sebagai pembuat konten khusus dewasa. Jadi kita dari Polda Metro Jaya, kita Polisi mengamankan sejumlah perlengkapan pembuatan konten dari tempat tinggal Dea. Dea dikenal menyebarkan karya-karyanya di aplikasi OnlyFans hingga Twitter. Pengguna media sosial diharuskan membayar untuk melihat karya-karya Dea. Ya, kami baru saja mengamankan, mungkin rekan-rekan pernah dengar atau pernah sering lihat mungkin bahkan dengan situs Dea OnlyFans. Tadi malam baru saja kita amankan. Ya. Yang diamankan seorang diri atau nanti akan kita sampaikan lebih lanjut karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Diamankan kapan, Pak Dir? Diamankannya kapan? Tadi malam. Tadi malam. Di mana, Pak? Di Malang kita amankan. Di Malang ya? Dan perjalanan ke Jakarta. Dea kini masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. 2 dari 3 pelaku begal yang menyebabkan korbannya seorang wanita tewas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tertangkap. Teriakan korban sempat terdengar sang kekasih hingga ditemukan tewas. MR dan N, 2 pelaku begal terhadap seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat hingga tewas hanya tertunduk saat digelandang polisi. Komplotan ini merampas tas korban di Gang Kipelo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat saat sedang berjalan kaki menuju tempat bekerjanya di kawasan Jababeka.
korban yang mengalami pendarahan hebat tewas di tempat. Sebelum beraksi, komplotan ini berniat tawuran. Para pelaku berbagi peran, N sebagai eksekutor, MR sebagai joki motor, sedangkan AR satu tersangka yang masih buron turut serta melakukan penganiayaan. Saat beraksi, komplotan ini mencari korbannya secara acak dan tak segan menghabisi bila melawan. Pada pengakuannya, komplotan ini telah 7 kali beraksi di Kabupaten Bekasi. Dipepet tasnya saat itu pagi hari karena korban melawan, sehingga tersangka langsung melukai korban. Utama N ini yang melukai korban. Sebelum ditemukan tewas, tetangga dan pacar korban sempat mendengar teriakan. Namun saat sang pacar menemukannya, korban telah tewas. Nah, dia mau berangkat. Nah, setelah saya udah masuk kamar tuh ada suara teriak di sono. Ya saya responnya biasa aja. Mungkin dari sini saya nganggapnya ya biasa gitu, hal biasa gitu. Ternyata pas ada pacarnya turun, itu poncoknya dibacok katanya. Kedua pelaku terancam 15 tahun penjara. Polisi kini memburu 1 pelaku lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus dan Didit Junaidi melaporkan. Pemirsa, kondisi 2 anak korban penganiayaan ibu kandung di Brebes, Jawa Tengah membaik setelah sempat kritis. Sementara saudaranya tewas karena tidak sempat melarikan diri. Pelaku menganiaya dan membunuh anak-anaknya karena dampak kondisi COVID-19. Ataya dimakamkan warga di TPU Sokawera, Tonjong, Brebes setelah dibunuh ibu kandungnya, Sukanti. Bocah perempuan berusia 7 tahun ini merupakan anak kedua Sukanti. Sukanti juga menganiaya anak sulung dan bungsunya, namun berhasil lari mengunci kamar. Selama ini Sukanti dikenal baik dan mengasihi anak-anaknya oleh warga sekitar. Pagi-pagi rawat anaknya, ngasih sarapan, makan. Habis itu terus di baju, jemur. Udah habis itu di kamar. Jadi enggak bergaul, enggak di dalam rumah aja, di kamar. Sering curhat, mungkin ada masalah, Pak? Udah lama enggak, soalnya itu tadi sama adiknya. Enggak ada masalah sama suaminya, Mbak? Kurang tahu kalau sama suaminya, orang sekarang ngobrolnya di WA kan saya enggak tahu. Tapi sama anak-anaknya galak nggak? Enggak, dia lembut banget. Sama anak-anak? Lembut sama anaknya. Sukanti seorang juru rias pengantin dan sudah dikenal di wilayah Brebes. Usai membunuh, Sukanti memilih diam dan enggan memberikan keterangan pada polisi. Namun kita masih dalam proses penyelidikan, nantinya juga barang buktinya akan kita kirimkan ke laboratorium forensik. Dan polisi sudah tahu nggak motif pembunuhnya? Untuk motif pelaku masih kita dalam proses penyelidikan, karena memang dalam hal ini terduga pelaku memang ada dugaan depresi. Jadi sementara masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah yang benar pelaku ada gejala depresi ataupun gangguan kejiwaan, nanti kita bisa dalami lagi. Sukanti menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suselo Slawi. Hasil pemeriksaan, Sukanti mampu memberikan jawaban dengan baik kejadian selama 6 bulan sebelumnya. Ada sepertinya ketakutan bila ketemu orang, terutama kalau ketemu laki-laki. Ya, tapi kenapa pasien belum mau menceritakan? Atau tekanan yang saat ini sudah dialami pasien sudah terjadi sekitar lebih dari 6 bulan. Itu yang pasien mau ceritakan ke saya. Saya baru sampai situ ceritanya. Apa karena faktor ekonomi? Faktor ekonomi. Kalau pasien mengaku dia tertekan karena sejak corona usahanya bangkrut. Sementara 2 anaknya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekaryo Purwokerto setelah sempat kritis, kini kondisinya mulai membaik. Korban yang berusia 10 dan 5 tahun telah menjalani perawatan di Bangsal Umum. Dan hari ini sudah membaik. Jadi relatif membaik dan tinggal observasi 1-2 hari. Mudah-mudahan dokter sudah bisa melihat hasil proses penanganan medisnya. Bukan khusus nggak terhadap pasien kan itu sesuai dengan kondisi klinis, kita membuat tim khusus seperti bedah ya karena penanganan luka, kemudian ada psikiatri, psikolog,
yang relatif di rumah sakit ini memang menyiapkan tim itu. Dan kami koordinasi dengan semua pihak. Sementara ibu korban sekaligus pelaku penganiayaan dan pembunuhan masih menjalani rangkaian pemeriksaan kejiwaan. Sukanti diduga mengalami masalah ekonomi sehingga tega membunuh anaknya. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Seorang anggota polisi di Bali mengendarai motor tanpa berbusana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bantuannya,